Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para sahabat-sahabat semua yang insya Allah selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini saya ingin membahas tentang korban kambing atau hewan-hewan yang lain yang diperbolehkan untuk dibuat korban, misalnya seperti onta, sapi, kambing, atau domba. Tapi tanduknya itu patah. Kalau onta itu harus yang sudah berumur 5 masuk umur ke-6. Sapi dia harus sudah berumur 2 masuk umur ke-3. Sedangkan kambing dia sudah berumur 2 tahun masuk ke umur 3 tahun, dan domba dia telah berumur 1 tahun masuk ke umur 2 tahun. Seandainya hewan-hewan tersebut itu tanduknya patah, ini bagaimana? Boleh nggak digunakan untuk berkorban? Ini sebenarnya banyak sekali ini ya, banyak sekali takbir di sini ya. Tapi ini tidak saya baca semua ya, hanya salah satunya saja. Ini dalam kitab Hasyiah Al-Bujairomi Al-Khatib disebutkan ya, wa tujzi'u al-maksuratul qarni. Nah, jadi ini sudah jelas, jadi hewan yang pecah tanduknya itu boleh digunakan untuk berkorban. Malam yaibil lahmah, selagi tidak sampai membuat dagingnya itu berkurang misalnya. Lah, walaupun wa indamiya bil kasri, walaupun dia itu berdarah, ketika patah berdarah, nggak masalah, yang penting tidak ada pengaruh sama sekali pada dagingnya. Li'annal qarna la yata'allaqu bihi kabiru gharadin, karena tanduk ini tidak berhubungan dengan tujuan besar di dalam berkorban ini. Walihadza la yadurru faktuhu, karena demikian maka tidak ada pengaruh apa-apa kalau memang dia tidak punya tanduk ya, khilqatan. Jadi secara memang aslinya dia tidak punya tanduk misalnya, nah itu enggak masalah ya. Fa'in iballahmu, jika tidak adanya tanduk itu bisa membuat daging ini berkurang misalnya, atau dagingnya ini berpenyakitan, ya maka enggak boleh. Hanya saja wadzatul qarni aula li khobari khairud dhahiyati al-kabsul akron, karena ada hadis yang menyebutkan bahwa sebaik-baik korban itu adalah korban kambing yang bertanduk ya. Ini disebutkan di dalam Hasyiah Al-Bujairomi Al-Khatib juz 13 ya, Sahifah 2029 sampai 2030. Ini jelas disebutkan bahwa kambing yang pecah tanduknya ini boleh digunakan untuk berkorban ya. Di dalam kitab Al-Hawil Kabir ini juga disebutkan ya, mas'alatun qala al-Muzanni qala asy-Syafi'i rahimahullah laisa fil qarni naksun. Jadi tidak ada di dalam persoalan tanduk ini menjadi celah atau kekurangan untuk dijadikan korban, itu enggak ada masalah. Fayudhoha bil jaljai, maka boleh dibuat korban bil jalhai ya, dengan hewan-hewan yang tidak ada tanduknya, yang tidak bertanduk, bujel ya. Jelaslah sama kitab yang disebutkan di atas, yaitu di dalam kitab Hasyiah Al-Bujairomi Al-Khatib atau di dalam Al-Hawil Kabir.
Dan di dalam kitab-kitab yang lain ini seperti dalam I'anatut Thalibin juz 2, di dalam Al-Um juz 2, ini sama semua. Cuma yang bagus itu kalau mau berkorban pakailah hewan-hewan yang sempurna. Jadi jangan cari yang kurang-kurang seperti itu, tanduknya patah atau apa. Jangan cari yang seperti itu ya. Saya kira cukup itu. Kesimpulannya bahwa berkorban memakai kambing, onta, sapi atau kerbau misalnya, tapi tanduknya patah, boleh nggak? Sah nggak? Sah, selama pecah atau patahnya itu tidak berefek terhadap daging hewan kurban, seperti munculnya kudis, gudik dan lain-lain ya. Itu saya kira cukup. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.